Nenek, nenek, temani aku, Nek. Aku mau ikut ibadah, Nek. Nenek, ayo kita siap-siap, Nek. Aku mau ikut ibadah. Iya. Ya, kamu mau ikut ibadah ya? Sudah siap kamu ikut ibadah? Iya, Nek, aku siap ikut ibadah. Oh, ya. Ya, mana ibadahnya di mana? Ini, Nek, sudah disiapkan sama kakak-kakak, Nek, di sekolah minggu. GKI Ngagel. Nek, temani aku ya, Nek, mau ibadah ya. Teman-teman di rumah juga siap ibadah ya. Aku sama nenekku. Kalian sama siapa itu? Ada siapa di dekat kalian? Ada siapa di dekat kalian? Nah, di dekatku ada nenek. Aku mau mulai ibadah. Oke. Hai adik-adik semua, sudah siap kita beribadah bersama-sama? Yuk, kita beribadah dari rumah bersama orang tua dan keluarga semuanya. Sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Papa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkatilah kami Tuhan, kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yuk, biar ibadahnya makin semangat, kita berdiri, kita menyanyi dengan ceria, dengan sukacita. Kita akan bernyanyi, haleluya, puji Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdiri yuk. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama kembali beribadah. Kita mau mengingat firman Tuhan dan menaruhnya dalam hati kita, pikiran kita, dan memberikan hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menjaga kami. Hari ini kami mau beribadah. Terimalah Tuhan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang Sakeus. Tuhan Yesus menerima Sakeus. Kita mau mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Selain karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya seperti Sakeus, tapi juga karena Tuhan menjagai kita, menyembuhkan kita saat sakit, dan berkuasa atas tubuh kita. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas
pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 hingga yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang 10 orang kusta. Kita baca dan renungkan kisah ini. Tuhan menceritakan suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan, lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, dari kisah tadi kita melihat beberapa hal yang luar biasa Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Waktu itu orang-orang kusta itu mereka berdiri agak jauh, firman Tuhan mencatat. Dan mereka berteriak, mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak dan mereka memanggil Tuhan Yesus dan mereka minta dikasihani. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka yang minta dikasihani? Tuhan Yesus tidak hanya berkata, "Aduh, kasihan, sakit, kasihan." Tidak, tetapi Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa aku menyembuhkan engkau. Tidak, tetapi Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Itu artinya, sudah buktikan kepada imam-imam. Karena untuk mengetahui bahwa benar-benar sembuh kusta itu, mereka ini harus pergi kepada imam-imam. Imam-imam yang akan memeriksa. Oh, benar-benar sudah sembuh. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada mereka, ini ada kesembuhan. Sudah, pergilah. Tunjukkan kepada imam-imam. Luar biasa sekali Tuhan. Mereka hanya minta dikasihani. Tuhan memberikan lebih dari sekedar kasihan. Tuhan menyembuhkan mereka. Lalu mereka pergi, sementara di tengah jalan, mereka sudah melihat diri mereka sembuh. Yang disebut di Alkitab menjadi tahir. Ketika melihat dirinya sembuh, 1 orang dari 10 orang itu, 1 orang kembali kepada Tuhan Yesus. 1 orang itu memuliakan Allah dengan suara nyaring. Suaranya keras memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Adik-adik, 1 orang ini, seorang Samaria katanya di Alkitab, dia kembali kepada Tuhan Yesus, dia memuliakan Allah, dan dia mengucap syukur, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, yang ke-9 lagi mana? Adik-adik, ketika kita membaca sampai di situ, kita belajar bahwa Tuhan
ingin kita mengucap syukur kepadanya. Kita tahu apa yang terjadi kepada kita, kebaikan yang Tuhan lakukan kepada kita, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita ingat berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur, memuliakan Allah, mengatakan luar biasa Tuhan. Aku mengucap syukur terima kasih. Tuhan hebat, Tuhan berkuasa. Itu yang harus kita lakukan. Adik-adik semua, Tuhan Yesus mencatatkan kisah ini dalam Alkitab untuk kita, untuk menyampaikan pesan kepada kita. Firman Tuhan kepada kita, ucapkanlah syukur. Adik-adik, kita bisa melakukan itu. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan menyembuhkan orang-orang kusta ini, kita melihat bahwa Tuhan berkuasa atas tubuh mereka. Coba pegang tangannya. Terasa dagingnya? Ada tulangnya? Sampai ujung jarinya yang bisa dipegang? Coba pegang mukanya, wajahnya. Oh, ada matanya. Hidungnya? Telinga. Oh. Wah, tubuh kita yang ini Tuhan berkuasa atas semua ini. Ketika kita sakit, kita bisa datang berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan. Ketika kita sehat, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan. Ketika kita melihat orang lain, mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, teman-teman, orang-orang di sekitar kita, ketika kita melihat mereka, kita juga mengucap syukur karena mereka sehat. Oh, ada yang sakit, Kak. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkuasa atas tubuh kita juga. Kita bisa mendoakan kesembuhan untuk mereka yang sakit. Adik-adik, kita perlu percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan berkuasa atas tubuh kita, Tuhan ternyata juga berkuasa atas hati kita, atas roh kita. Apa yang ada di dalam tubuh kita? Kita menyebutnya dengan roh, tubuh jasmani dan rohani. Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa atas tubuh kita dan juga atas roh kita. Karena itu, kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa, menyembah, kita sujud hanya kepada Tuhan. Kita mau Tuhan berkuasa atas diri kita sepenuhnya. Dan jika Tuhan sudah memberkati kita dengan kesembuhan, dengan kesehatan, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur, muliakanlah Tuhan. Kita berdoa ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Karena Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Terima kasih. Karena Tuhan berkuasa atas tubuh kami. Seluruh diri kami, jasmani dan rohani. Tuhan berkuasa sehingga kami aman dan kami dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kami ini. Jadikan kami berkat, karena orang melihat kami penuh ucapan syukur dan mendoakan orang lain, menolong orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat melakukan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan untuk kelas kecil. Kita buka Alkitab kita di Efesus 5 ayat 20a. Efesus 5
langkah ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang waktunya untuk ayat hafalan untuk kelas sedang dan besar. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekarang mari kita ulangi dengan gerakan. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, adik-adik tahu nggak semuanya kalau ternyata Tuhan Yesus itu amat baik. Dari semua kebaikan Tuhan, salah satunya Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu tandanya Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Seperti sebuah lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yuk kita semua bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oh, berarti aku harus selalu ingat untuk berterima kasih, Nek. Firman Tuhan mengajarkan seperti satu orang kusta yang kembali tadi kepada Tuhan Yesus, Nek. Oh iya. Wah, firman Tuhan bagus sekali pengajarannya. Tuhan mengajarkan cucuku ini untuk berterima kasih. Aduh, Nek, aku belum mengucap terima kasihnya tapi, Nek. Oh iya. Kamu belum ngomong ya tadi? Belum, Nek. Bentar ya, Nek ya. Aku siap-siap ngomong. Nek, ya. Aku mau terima kasih karena Nenek sudah temani aku ibadah hari ini, duduk sini sama aku. Terima kasih ya, Nek. Iya. Terus kamu terima kasih untuk apa lagi, Cuk? Oh iya, aku terima kasih untuk tubuhku, tanganku, kakiku, kepalaku, untuk semuanya. Terima kasih karena Tuhan kasih aku sehat, Nek. Kemarin aku sakit batuk, Nek. Oh iya, kamu kan batuk kemarin. Iya, terus aku berdoa, aku minum obat kan, dikasih mama, Nek. Terus Tuhan sembuhkan. Iya. Lalu apa yang kamu lakukan? Iya, aku belum terima kasih, Nek. Bentar, Nek. Aku berdoa, Nek. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku sudah sembuh dari batuk kemarin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, gitu cucu Nenek. Terima kasih Tuhan Yesus karena cucuku tahu untuk mengucap terima kasih dan syukur. Iya, Nek, puji Tuhan. Oke, teman-teman, jangan lupa lakukan firman Tuhan. Dah.